Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Saya mengucapkan terima kasih untuk setiap atensinya di bagian video menanam kangkung di dalam botol tanpa menyiram. Saya akan coba jawab beberapa pertanyaan yang muncul dalam video ini atau yang ada yang komen. Yang pertama adalah pertanyaan tentang hari ini saya akan membuat video lanjutan dari menanam kangkung tanpa menyiram sampai panen ya, bukan hidroponik. Ini saya buat karena ada banyak pertanyaan atau atensi yang masuk ya terkait video saya yang saya upload sebelumnya. Beberapa pertanyaan yang terkait video ini diantaranya jadi saya mau coba jawab. Mudah-mudahan melalui video ini nanti bisa menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, Saudara, sahabat channel Rumah Kebun Organik. Jadi jangan lupa untuk disimak videonya. Pertama, ini saya menggunakan botol yang 1,5 liter ya, botol bekas yang 1,5 liter. Selanjutnya kita potong botol ini pada bagian ujung sini ya. Saya ratakan bagian ininya. Jadi seperti ini, dan kita kurangi sebagian dari botol ini, bagian tengahnya kita hilangkan. Ya, jadi seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk merapikan bagian atasnya ini supaya rata dan tidak tajam, ya, saya akan panaskan dengan setrika. Jadi seperti ini. Jadi dia lebih bagus dia. Bagian bawahnya juga. Sekarang saya akan membuatkan lubang-lubang irigasi di bagian bawahnya. Jadi kalau dulu saya menggunakan paku, nah sekarang saya menggunakan solder ya. Jadi kita akan buat lubang-lubang di bagian sini ya. Nah, pertanyaan yang banyak juga, apakah tutupnya ini juga kita lubangi? Bisa ya. Kalau enggak juga bisa. Jadi bisa dilubangi, bisa enggak. Jadi ingat, yang dilubangi yang botol bagian atasnya, bukan yang bagian bawah ya. Yang dulu saya tidak buatkan, nah sekarang
saya ada tambahan sedikit ya. Karena waktu itu musim hujan, jadi airnya meluber. Jadi air yang di sini ini nggak bisa terbuang. Nah, di bagian sini ini saya akan buatkan 4 lubang kecil. Ini untuk mengantisipasi kalau air yang di bawah terlalu banyak karena hujan ya. Ya, saya buatkan 4 aja, 4 lubang. Bapak Ibu, salah satu pertanyaan yang paling banyak masuk adalah apakah itu pakai nutrisi AB Mix ya. Jawabannya enggak. Jadi sepenuhnya saya hanya menggunakan media tanam, campuran kompos, sekam bakar, dan juga tanah. Perbandingan 1:1. Hanya yang paling penting diperhatikan adalah supaya media tanamnya, karena kan tempatnya kecil. Nah, ini kita perlu diayak ya. Ayaknya pun nggak perlu ayak halus, ayak kasar saja. Tetapi kalau medianya Bapak Ibu sudah cukup halus, nah ini kan banyak batu-batu ini, karena saya mengambil komposnya itu langsung dari kandang, bukan yang beli di toko ya. Jadi ini harus diayak dulu. Kalau dia masuk ke dalam akan mengurangi tempat untuk medianya ya. Jadi ini semua akan saya ayak. Jadi ini tidak masuk ikut di dalam botolnya. Yang ada hanya yang cukup halus seperti ini. Ya, ini untuk memaksimalkan wadah kita yang terbatas di botol. Nah, selanjutnya media yang sudah ada ini, yang sudah halus ini, kita masukkan ke dalam botol. Seperti ini. Jadi yang masuk itu halus dia. Selanjutnya kita semprot untuk melembabkan medianya. Jadi yang saya semprot ini bukan AB Mix atau POC, jadi ini hanya air biasa saja. Hanya untuk melembabkan medianya sebelum kita tempatkan benih di dalamnya. Setelah itu baru kita taruh bibitnya. Jadi saya biasanya bukan promosi ya, tapi saya biasanya menggunakan bibit Bika ya. Perhatikan kadaluarsanya. Ini masih tanggal 28 bulan 3 tahun 2021. Ini penting ya. Kemurnian ininya 99%. Daya kecambahnya itu sekitar 70%. Jadi waktu itu ada yang bertanya ya, Bapak bilang idealnya 5-8, tetapi Bapak lebih dari 10 gitu ya. Agak sedikit kasar juga menyampaikannya, tetapi artinya Bapak Ibu, daya kecambah 70 ini kalau 10 kita taruh, kemungkinan 7 yang tumbuh, kira-kira gitu dia persentasenya. Jadi itu kenapa saya juga naruhnya itu lebih dari 5 atau lebih dari 8. Harapannya nanti kalau 10 ditaruh 7 tumbuh seperti itu. Tapi kalau kita taruh 5 nanti berarti bisa 3 saja yang tumbuh. Jadi untuk menjawab ada yang dulu bertanya. Jadi bukan maksud saya mau membohongi ya. Hanya daya kecambahnya masing-masing bibit itu beda-beda. Berikutnya, benihnya ini apa direndam dulu Om atau enggak ya. Nah, kalau saya ada dulu saya buat memang menanam kangkung 16 hari panen itu saya rendam dulu. Bisa direndam bisa enggak ya. Jadi kalau yang ini saya enggak akan rendam, tapi langsung saya taruh saja bibitnya atau benihnya di sini di botol. Jadi ini saya akan taruh di dalam satu botol ini sekitar 8 ya.
sampai 10 ya. Karena tadi itu daya kecambahnya itu kan hanya 70%. Nah, kita nggak tahu yang mana ini benihnya ini yang tumbuh. Ada teknik cara untuk mengetahuinya, tetapi nanti saya akan buatkan di tutorial berikutnya cara mengetahui benih unggul atau enggak. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 10 lebih yang saya taruh. Selanjutnya kita tutup tipis dari atas. Dan kita semprot lagi. Ya, jadi ini kangkung yang menggunakan botol bekas. Setelah sekian lama ditunggu-tunggu, setelah lama ku cari, ku tunggu-tunggu. Jadi sebentar lagi dipanen. Menggunakan botol bekas dan kita bisa membantu mengurangi persebaran sampah plastik. Ya. Tidak perlu menyiram, ya, karena tanah tidak akan pernah kering. Jadi kalau dilihat di video ini akar sudah sampai di bawah sini ya. Jadi akarnya sudah sampai di bawah sini. Jadi ini tidak perlu menyiram karena lubang-lubang irigasi yang kita buat itu fungsinya untuk mengalirkan air ke atas. Jadi dia tidak akan sampai terendap di sini airnya, tetapi hanya basah, lembab saja, tidak sampai mengendap ada genangan maksud saya. Jadi kangkung tidak perlu disemprot atau disiram setiap hari, tetapi tanah tidak pernah kering. Ya, idenya luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan menginspirasi menggunakan botol-botol bekas, ya, apa saja. Jadi untuk menanam sayuran. Ya. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Inspirasi kebun pekarangan rumah. Jadi sampai ketemu. Tetap semangat, kalau gagal coba